Baik, selamat siang semuanya. Cek dulu suara saya, apakah sudah masuk? Rekan-rekan, kita cek audio dulu ya. Cek audio dulu, suara saya apakah kedengaran? Kalau kedengaran boleh di kolom chat info dengar gitu ya. Teman-teman yang sudah bergabung di webinar pada siang hari ini sebelum kita mulai. Oke. Oke, semua sudah dengar ya? Oke ya. Baik, kita mulai. Rekan-rekan, sudah siap untuk belajar? Wah. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Wah, ini kita di hari Sabtu siang, ya kita meluangkan waktu untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar dengan narasumber yang hebat-hebat ya. Kita yang harusnya libur atau mungkin yang harusnya kita santai dengan keluarga, hari ini kita mau belajar ya, dari jam 1 kita usahakan nanti jam 4 bisa selesai ya. Baik, sebelum dimulai saya ingin perkenalkan dulu ya, nama saya Salva Yurivan Saragi. Saya saat ini CEO dari Gemilang Building Care sebagai penyelenggara dari kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan karena saya memperkenalkan diri, saya juga ingin share mengenai Bapak Ibu boleh follow Instagram saya ya. Sekarang ini kan milenialnya kan harus punya Instagram ya. Ya Bapak Ibu HR yang di sini juga pasti punya Instagram ya. Follow Instagram saya Bapak Ibu ya. Salva_Saragi atau Salva The Entrepreneur Show. Dan juga saya itu punya channel YouTube Bapak Ibu ya. Channel YouTube karena saya ini kekinian lah ya, kan banyak sekarang cita-citanya apa nih? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer. Saya juga nggak mau kalah ya. Channel YouTube saya namanya The Entrepreneur Show. Ya, jadi masuk YouTube The Entrepreneur Show. Dan boleh di-subscribe ya, subscribe, klik tombol loncengnya ya, dan juga boleh kasih komen. Di channel YouTube saya ini, saya lebih banyak share tentang bisnis ya. Jadi Bapak Ibu yang memang tertarik bisnis atau mungkin teman-teman atau saudara atau keluarga kerabat pengen punya usaha, boleh cek di YouTube saya. Baik, pada siang hari ini ya Bapak Ibu di sini ada yang bergabung di Zoom ya, ada juga bergabung di YouTube ya, karena mungkin masuk Zoom susah, bisa langsung klik di channel YouTube-nya. Baik, saya mendapatkan laporan dari panitia pada siang hari ini yang bergabung kurang lebih ada 110 peserta ya. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman dari Medan. Wah, ini dari Medan nih, jauh nih. Ya, dari Medan, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, ya, dari Magelang, Semarang, Pati, Temanggung, Batang, Salatiga, Bali, Surabaya. Wah, halo. Salam kenal buat Bapak Ibu semua ya. Semoga pada siang hari ini kita belajar sharing dari narasumber yang luar biasa, kita bisa mendapatkan manfaat ya. Dan saya juga berharap setelah dari webinar ini, Bapak Ibu mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menarik, dan bisa dipraktekkan, ya, dipraktekkan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Baik. Dan nanti kita ada Q&A dengan peserta Bapak Ibu ya. Dan ini saya akan bacakan dulu deh untuk rundown-nya ya, rundown-nya. Jadi kita ada 4 sesi. Sesi pertama nanti akan di-share oleh Pak yang pertama oleh Pak Sulung ya. Yang pertama oleh Pak Sulung, sesi kedua nanti dari Pak Isnantio Widodo, lalu nanti sesi ketiga ada presentasi singkat nanti dari sponsor kita, acara kita, dan nanti sesi keempat kita ada tanya jawab, dan nanti panitia akan membagikan door prize ya. Door prize-nya cukup banyak nih, ada 10 buat Bapak Ibu yang beruntung ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, tema HR kita ini menarik ya. Interesting buat saya sendiri ya. Strategi dan peran HR untuk tetap agile dan adaptif terhadap perubahan. Ya, saya kira ini temanya menarik nih ya. Kondisi pandemi saat ini, kita kondisi new normal, semua bisnis terdampak. Ya, semua bisnis, tidak ada bisnis terdampak ya. Tapi ada juga bisnis yang naik, ada juga bisnis yang turun ya. Tetapi rata-rata menurut survei ya dari Decode hampir 60% perusahaan pasti turun omsetnya ya.
Baik, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita belajar dengan narasumber yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu hal setelah mengikuti webinar siang hari ini ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ya rekan-rekan semua yang sudah bergabung, buat pertanyaan ya, buat list pertanyaan yang sekiranya cocok untuk industri Bapak Ibu sekalian. Nanti di tengah ada kolom Q&A ya, ada kolom Q&A, Bapak Ibu bisa tulis di situ. Baik, dan tadi ada yang bertanya nih di grup, memang ini kita pakai Zoom yang webinar ya, bukan yang meeting, jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat peserta yang lain ya. Jadi Zoom ini yang kita pakai adalah yang webinar, sehingga yang tampak nanti adalah host, saya, dan nanti beberapa narasumber. Baik, saya akan bacakan dulu Bapak Ibu untuk sesi yang pertama, ya, narasumber kita yang akan sharing kepada kita semua. Yang pertama adalah Pak Sulung Raspati, ya. Apakah Pak Sulung sudah bergabung di webinar ini? Sudah join, panitia? Halo, selamat siang Pak Sulung. Sudah bergabung Pak Sulung? Pak Sulung, halo, halo. Assalamualaikum. Siang, Pak. Ya, waduh. Ya, suaranya. Terima kasih Pak Sulung. Siap. Sudah bergabung dan sharing kepada teman-teman di sini semua nih. Insya Allah, Pak. Suara saya kedengaran Pak Sulung? Suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Suara saya jelas kah? Suara saya jelas Pak, jelas. Suara Pak Sulung jelas. Oke, baik. Siap. Bapak Ibu yang lain, peserta webinar, suara Pak Sulung jelas ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, Pak Sulung, saya ingin membacakan CV-nya Pak Sulung dulu nih. Wah, ini CV-nya panjang dan pengalamannya luar biasa. Wah, ini bisa menginspirasi buat teman-teman peserta ya. Jadi, Pak Sulung ini posisi terakhir sebagai Chief Business Development dan Strategi dari PT Provindo Utama. Dan sebelum di sini, Pak Sulung sempat bekerja di PT Teta Investama atau Danone Aqua sebagai Employee Relation Director. Dan sebelum di situ, beliau juga aktif di Human Capital Advisor di PT Hutama Karya Persero. Wah, dan banyak lagi nih beliau nih ya. Dan ini pas saya yakin pengalamannya, wah, kita perlu ngulik-ngulik dari Pak Sulung nih ya. Sehingga kondisi saat ini yang new normal saat ini yang serba tidak pasti ya, kita bisa adaptif dan bisa agile. Baik, tanpa panjang lebar lagi, selanjutnya webinar ini saya serahkan kepada Pak Sulung. Silakan Pak Sulung. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga selalu sehat, karena sekarang itu di zaman pandemi ini rezeki paling terbesar adalah sehat. Betul ya Pak Salva ya? Karena seberapapun kemampuan kita, kalau sekarang sakit juga percuma gitu loh. Ini masa yang kalau kita kasih contoh ya, Tuhan cuma nyentil kita dikit lah bahwa kembali ke jalan yang benar, hanya ini sih. Cuma dikasih virus dikit, semua rata. Dan nanti saya dalam materi saya selama 40 menitan ini, saya cuma ngobrolin gimana sih seharusnya untuk menghadapi ini. Hanya itu aja sih, hanya pengenalan tentang HR, apa itu HR, apa itu HR sebagai strategic partner. Kita mulai ya Pak. Untuk sharing dari saya, share ya? Ya, silakan Pak Sulung, boleh sharing dari situ Pak. Oke. Sudah tampakkah belum ya? Sudah, Pak Sulung, sudah tampak. Kalau di saya, soalnya sudah ya. Yang ini kah? Betul, Pak, betul. Oke. Jadi ini sama di yang tampil, apakah sama itu CV saya? Sama Pak Sulung, oke, sudah kelihatan, sudah mantap. Ya. Sedikit saya kenalin diri saya, nama saya Sulung Raspati. Saya tinggal di Jakarta. Saya selalu kalau perkenalan ngomong nama saya Sulung, anak saya 3, anak sulung semua. Tapi istri cuma 1 Pak, karena memang anaknya sulung maksudnya. Jadi memang
saya tuh berawal itu mulai dari training officer waktu di sebuah bank sampai akhirnya sekarang ini saya juga mulai aktif sama teman-teman kemarin bikin konsultan yang kita bilang namanya Provindo Utama itu sebenarnya konsultan, Pak. Memang spesialisnya di hubungan industrial, tapi kita juga punya yang lainnya. Nanti sesuai dengan tema kita juga bahwa kita harus agile, melihat situasi saat ini, kita akan mengikuti perkembangan, karena kalau enggak, ya kita akan tergila sendiri. Itu sih, Pak. Jadi teman-teman, saya lanjut. Saya akan sedikit cerita, sekarang tuh kan apa sih, ada HRD, ada personalia, ada yang bilang juga human capital, ada yang bilang HR business partner. Ini saya cuma sekilas tentang evolusinya. Jadi kalau dulu itu orang bekerja itu dibayar. Ini lebih cenderung kalau teman-teman itu lihat kayak buruh-buruh lepas, buruh harian, dia bekerja, hari itu selesai dibayar. Dia kerja, hari itu selesai dibayar. Itu makanya dibilang welfare officer dulu dibutuhinnya. Gimana caranya dia cuma membayar sesuai pekerjaan. Nah, berkembang zaman, sudah mulai banyak pekerjaan, akhirnya mereka bayarnya ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. Itu makanya disebut juga labor manager. Jadi tugasnya dia adalah memastikan tenaga kerjanya itu ada per minggu, per 2 minggu, per sebulan. Karena memang waktu itu masih bisnisnya itu adalah pabrik dan perkebunan. Kalau perkebunan itu bahkan ngomongnya adalah dari sisi hasil. Misalnya berapa hasil yang dia hasilkan, bayarnya nggak kayak sekarang pakai UMR, pakai gaji tetap. Kalau zaman dulu itu berdasarkan pekerjaan. Kalau misalnya dia bisa metik 10 kilo, 20 kilo, ya dihitung harga berapa. Makanya lebih cenderung ke labor manager. Ini sejarahnya. Lambat laun akhirnya dibutuhkanlah supaya mereka itu lebih engage. Karena apa? Pekerjaan ini udah jadi pekerjaan tetap. Contoh tadi kayak perkebunan, itu kalau namanya merawat, manen, itu udah rutin. Akhirnya dibutuhkan supaya karyawan tetap mulai bekerja selalu, sudah mulai dipikirkan adanya karyawan sakit, terus kalau karyawan nggak masuk bagaimana cuti, terus kalau karyawan keluarganya seperti apa dibantu, itulah akhirnya mulai ada namanya personalia. Jadi kalau kita ngomong personalia sekarang, dia lebih cenderung hanya memastikan karyawannya itu bekerja dengan tenang, bekerja dengan produktivitas tinggi, dengan cara adalah dia betah. Maksudnya adalah keluarganya kita tahu, kesehatannya kita jaga, lebih banyak administratif sih. Cuti, dia izin beberapa kali, itu makanya personalia. Jadi kalau masih sekarang, banyak perusahaan juga masih ada seperti itu. Lambat laun akhirnya mulai masuk kita pengenalan namanya ada training atau pengembangan. Jadi tenaga kerja itu tidak aja ngomong sebagai buruh, tapi sudah dianggap sebagai resource. Maksudnya apa? Resource itu adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dan kita bisa naikkan kapasitasnya. Makanya ada orang sekarang udah mulai nama HRD, Human Resource Development. Nah, fungsinya itu bertambah. Jadi ada bagian training, ada bagian manajemen karir, dan segala macam. Terus mulai juga lambat laun mulai dirasakan bahwa ternyata HRD itu diminta lebih lagi fungsinya. Karena tidak untuk orang HR itu pasti dia ngerti A sampai Z-nya dari satu perusahaan. Kenapa? Karena emang dia menyusun mulai dari visi misi, terus semua job desk. Jadi dia tuh tahu semua jeroannya perusahaan tuh dia. Akhirnya grade-nya naik, levelnya menjadi strategic partner. Atau maka sekarang dibilang HR, Human Resource Business Partner. Ada juga orang ngomong human capital, karena apa? Dia menganggap tenaga kerja itu sebagai capital. Yang semakin capital itu kan aset. Semakin diasah, bisa tingkatin untuk menambahkan harga dari suatu perusahaan. Ini sejarah nih. Nah, sekarang masing-masing perusahaan itu beda-beda. Jadi kenapa sih Pak di sekarang itu masih ada yang namanya personalia, ada yang masih namanya HRD, ada yang masih human capital, ada HRBP. Nah, itu juga jangan terjebak dengan nama.
Kadang-kadang namanya udah HRBP, namanya udah Human Capital, tapi kerjaannya masih personalia. Nah, jadi di sini nanti kita pas ditanya jawab kita akan jelaskan lebih detail kalau ada yang mau nanya apa sih Pak bedanya? Bedanya kalau saya bilang di situ. Secara job dan fungsinya adalah di situ. Kita lanjut. Ini juga sekilas perbedaan besarnya adalah dulu kalau masih ngomong personalia itu masih lebih fokusnya adalah rekrutmen, terus mencari program-program sosial, misalnya tadi kesehatan, asuransi, terus memastikan sesuai dengan hukum, bahwa karyawan itu ada bekerja sesuai peraturan, dan segala macam. Masalah trainingnya pun hanya training yang sesuai dengan yang dia kerjakan. Karena kan zaman dulu lebih banyak masih pabrik, sama tadi saya bilang pabrik, terus perkebunan, buruh. Nah, terus trainingnya pun masih kebanyakan di lokalan. Jadi belajar dari tempat bekerjanya dia. Nah, lambat laun setelah perang dunia selesai, udah mulai ada personalia, terus atau udah mulai HR sebenarnya sih. Sebelum udah mulai HR tuh 45 ada personalia, sudah mulai ada union atau union tuh udah mulai ada giginya. Jadi serikat pekerja itu sudah mulai sangat dianggap karena dia mewakili karyawan, sudah mulai ada training soft skill. Kalau waktu sebelumnya kan training itu hanya sesuai apa yang dia kerjakan. Terus sudah mulai productivity oriented. Jadi karyawan itu bekerja naikin produktivitas. Nah, kalau yang sekarang itu sudah mulai ada sistem. Udah ada pakai HRIS, macam-macam tuh HRIS tuh ada yang mulai mau pakai SAP lah dan segala macam. Ini nanti kita akan bahas lebih banyak bahwa sekarang kita bermain di sisi sini. Itu sekarang itu fungsi HR itu udah sebagian besar itu sudah di outsourcing-kan atau sudah disistemkan. Itu adalah mulai di sekarang. Udah mulai orang ngomong people skill, ngomongnya lagi udah ngomong talent management. Talent management adalah di begitu satu posisi ini dia sudah punya beberapa calon talent apabila yang ngisi itu resign atau apa. Terus saya udah tahu kalau saya mau naik ke level ini, saya harus siapin requirement-nya apa. Dalam 2 tahun saya mau kemana, sudah mulai itu, talent management. Terus culik-culikan orang juga sudah mulai banyak, karena gini, ini kita brainstorming bahwa untuk kebutuhan talent tuh ada 3 cara. Kita bilang beli, grooming, beli, atau sewa. Kalau grooming itu adalah kita training. Karyawan yang ada, kita training, kita naikkan. Kalau beli adalah tadi kita hijack dari perusahaan lain yang sejenis. Kalau sewa, outsourcing. Semua punya plus minus. Itulah gunanya fungsi kita sebagai human resource, memilih yang terbaik. Semua tidak ada yang jelek dan semua tidak ada yang baik, karena sesuai kebutuhan. Kalau grooming, itu kan banyak tuh. Training, induction, dan segala macam. Itu plus minus. Satu, itu yang nerapin kalau teman-teman suka sepak bola adalah MU. MU school-nya itu paling keren. Jadi lulusan-lulusan MU school itu dia pasti udah tahu visi misinya, udah usah ngomong visi misinya, udah nggak usah tahu ngomong si owner tuh maunya kayak gimana sih, nggak perlu karena dia memang udah di grooming dari awal, tapi memang butuh waktu lama. Nah kalau beli itu kita lebih cepat, lebih cepat, skill-nya kita harapkan bisa dipakai, tapi negatifnya kadang-kadang dia nggak sesuai sama yang kita harapkan. Culture-nya beda. Ini kadang-kadang yang kalau kita HR sebagai kita rekrutmen, kadang-kadang culture ini jarang kita tanyain. Orang lebih tahu, ngasih tahu, Bapak kerjanya gimana sih? Achieve-nya apa? Tapi mereka lupa bahwa setiap perusahaan itu punya beda-beda culture. Makanya saya bilang, dulu kalau namanya HRD itu, kalau istilah saya tukang nasi goreng. Kalau saya jualan di Jogja, saya sukses, laku. Begitu saya jualan tempatnya Pak Salva atau di Padang, pasti nggak laku, Pak. Kenapa? Karena saya biasa bikin gorengnya itu manis dan tidak pedas.
Begitu saya jual di Padang, ada yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena mereka sukanya asin dan pedas. It's culture. Kadang-kadang kita mau buka perusahaan sesuai sama kita mau nge-hire orang, kita anggap di sana sukses. Wah Pak, waktu saya di Jawa saya jualan per hari 1000 piring. Ahlinya di situ. Bapak nggak usah ngeraguin lah, saya udah ahli lah untuk bikin nasi goreng. Begitu saya jualan di Padang, nggak laku Pak. Itu adalah tadi, gimana kita memanage plus minus. Kalau outsourcing, itu juga biasanya outsourcing itu sebenarnya kalau zaman dulu itu lebih ke arah sementara harusnya. Tapi kalau saya melihat dengan new normal sekarang, itu bisa dipikirkan kembali bahwa outsourcing itu adalah salah satu solusi. As long as outsourcing-nya benar. Jual belinya benar, sewa menyewanya benar. Memastikan karyawan yang bekerja sana juga mendapat benefit yang benar. Apa hubungannya? Karena kalau dia benefitnya bagus, pasti produktivitasnya bagus. Waktu dia bekerja di tempat kita, dia nggak ada ngeluh-ngeluh lagi, aduh Pak, saya digajinya di bawah UMR, aduh Pak, saya di sana kalau sakit nggak dirawat. Jadi sama dengan benefit kita, cuman ini dikelola orang lain. Itu adalah yang current condition. Lalu saya lanjut. Terakhir, waktu udah mulai zaman sekarang ini sempat terkenal ada namanya modelnya dari Dave Ulrich. Dave Ulrich itu memetakan HR roles itu sebagai 4. Jadi yang pertama adalah strategic partner, change agent, employee champion, sama administrative expert. Nah ini yang orang-orang suka salah. Mereka berpikir masing-masing ini itu harus ada orangnya. Kalau saya bilang ini fungsi. Fungsi yang harus kita penuhi apabila perusahaan kita mau maju. Jadi HRD itu sekarang rata-rata orang langsung HRD dibagi 4. HRD itu harus punya strategic partner, harus punya administrative expert, harus punya bagian employee champion, ada change agent. Tapi kan perusahaan kan beda-beda. Kalau karyawannya cuma 40 orang, HRD-nya udah 4 biji gini, yang percuma kan, nggak mungkin. Nah, jadi apa sih itu strategic partner? Jadi orang strategic partner itu adalah dia itu harus bisa memastikan strategi itu cocok sama bisnisnya saat ini. Terus ingin tuh bahwa HRD itu udah nggak mikirin cuma orang doang, tapi mikirnya secara whole perusahaan. Karena dia yakin kalau perusahaannya maju, pasti karyawannya juga ada efek. Jadi dia ngebantu semua pimpinan-pimpinan divisi atau para managers untuk memecahkan masalah-masalah organisasi, masalah karyawannya, masalah isu-isu yang berkembang. Terus dia memberi masukan kepada waktu meeting BOD, ini loh Pak, salah satu usulan strategi yang dari kami. Dia harus bisa nurture tuh, menumbuhkan untuk cara berpikirnya, itu adalah harus sesuai kebutuhan pasar. Kayak tadi contoh saya tukang nasi goreng, dia harus tahu bahwa customer di sini itu sukanya nasi gorengnya yang asin dan pedas. Mereka nggak suka manis. Nah, itu tugasnya HR. Bahwa, Pak, kalau kita jualan di sini, itu harus begini. Nanti kita akan diskusi banyak setelah ini ya. Terus, kalau untuk administrasi expert, dia itu harus bisa memastikan bahwa proses HR itu berjalan dengan tepat dan baik. Dan dia juga memastikan service dari HR itu sesuai. Karena memang ini masih lebih cenderung ke secara administratifnya. Masalah tadi mulai dari permintaan karyawan, terus rekrutmen, terus training, administratif, personalia kayak tadi cuti, izin, dan segala macam sampai ke terminasi. Itu tugasnya dia memastikan. Nah, dia juga bisa memastikan bahwa semua itu zaman sekarang ini harus pakai teknologi. Jadi kalau yang mengelola HRIS itu adalah beliau. Kalau change agent itu lebih cenderung untuk
Dia itu harus membuat perusahaannya itu berubah menjadi perusahaan yang lebih baik dari sisi culture-nya, bisnis kerjanya, prosesnya. Ya, itu dia memastikan bahwa para manajer ini juga sesuai, ngerti apa yang harus dilakukan. Itu agent atau kalau zaman sekarang suka terkenal agen-agen perubahan. Nah, kalau employee champion itu adalah dia yang bisa apa? Untuk ngasih contoh, memberikan contoh-contoh terbaik kan gini lah. Orang Indonesia itu orang Indonesia ya, saya ngomong di Indonesia aja, nggak usah ngomong tempat dia urik. Itu lebih suka mencontoh. Ada contohnya dulu gitu loh. Ada istilahnya kayak ada guru, digugu dan ditiru. Itu lebih gampang. Jadi yang menjadi champion dia nyiptain tuh. Champion yang bisa berubah, improve secara kontribusinya dia terhadap perusahaan. Nah, ini yang itu oleh si Om Dev Urich. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen tahu apa sih fungsi HR sebenarnya, kita ngomong human resource dulu ya. Kita belum ngomong, ada yang ngomong human capital, ada yang ngomong business partner, tapi it's all about semua itu harus tentang kita sebagai human resource. Jadi human resource itu mulai dari manpower planning. Jadi kita mulai gini. Ini kan nanti materi dapat semua, jadi kita ngomong besarannya aja. Jadi kalau waktu meeting awal tahun, saya yakin teman-teman pasti semua ada meeting awal tahun kan, secara perusahaan. Nah, dia tuh memastikan terkumpul dari semua departemen sampai ke top management, tahun depan kita mau ngapain sih? Tahun depan kita mau ngapain? Kita butuhnya apa aja sih? Butuh orangnya berapa sih? Terus direkrutnya kapan sih? Itu dibilang manpower planning. Jadi dia membantu organisasi untuk mewujudkan target. Oke Pak, tahun depan dari sisi marketing saya mau jualan sekian barang. Kita butuh tenaga kerja sekian orang karena tersebar sini. Pada saat ini kita sudah punya sekian. Berarti gap-nya adalah kebutuhan tenaga kerja. Oke. Kita catat. Oke, marketing butuh 10 orang. Kapan Pak harus direkrut? Ini saya buka cabang di sini sekitar bulan ini, sebelum kejadian, berarti kita harus rekrutnya, itu namanya manpower planning. Dan itu tugas kita adalah assist. Kita ngumpulin data, nah jadi kita harus punya pengenalan, kalau nanti bulan Juni saya butuh 10 orang, berarti dari 3 bulan sebelumnya, kita udah mulai cari tuh. Karena kan kadang-kadang karyawan itu harus one month notice kan, dari perusahaan sebelumnya. Ada bahkan yang kalau level tertentu ada 2 month notice. Itu harus diperhitungkan. Jangan sampai karyawannya dibutuhin bulan Juni, lokasi sudah dibuka, nggak ada karyawannya. Nah, itu manpower planning. Itu selesai, semua di approve, tugas dia adalah menjalankan rekrutmen. Mulai dari rekrutmen itu banyak, yang tadi saya bilang. Apakah kita mau grooming dari bawah? Ini ada, kita butuh manajer di cabang sana yang baru, oke kita punya asmen di sini buat naik karir ke sana. Itu satu, tadi grooming. Kedua, nggak ada Pak, tidak ada calon. Oke. Kita rekrut. Kita bikin job requirement-nya, segala macam, sampai budget. Itu beli. Nah, kalau enggak, misalnya, Pak, ini kita hanya kebutuhan sales-nya hanya sekian bulan dulu, kita uji coba project. Nah, kalau project, itu kalau kita nge-grooming, salah. Kalau kita nggak beli juga salah. Karena begitu project selesai, orang mau kemanain. Itulah di outsource. Nah, jadi kemampuan seperti itulah yang dibutuhkan seorang HR. Baru dalam sampai rekrutmen nih. Sudah kita planningin semua, kita presentasikan, disetujui, kita jalan. Karyawan masuk, mulai dari induction, kita jelasin perusahaannya apa, tugas Bapak itu apa, job desk-nya, dan segala macam, peraturan perusahaan, kita jelasin semua, sampai dia bekerja di tempatnya sesuai. Kontraknya, perjanjian kerja, asuransi, dan segala sudah lengkap. Itu administratif. Akhirnya, sudah karyawan semua, tadi,
waktu kita bikin tadi rencana kerja setahun, training apa sih yang dibutuhin? Pertama, yang menunjang langsung secara pekerjaan, teknis. Kita harus data tuh. Kedua, tadi waktu kita mau grooming. Waktu kita grooming, calon di sini butuh apa? Berarti ada learning dan development. Ketiga, saat ini apa yang dirasakan kurang oleh manajemen. Contoh misalnya, ini orang karyawan kita ini kurang disiplin. Oke, berarti kita harus ada training tentang disiplin. Contoh. Nah, itu adalah tugas dari HR juga untuk memastikan training dan pengembangan dari karyawan. Karena karyawan sekarang, terutama para milenial ini, itu beda sama zaman saya, zaman kolonial nih. Milenial sekarang, itu udah nggak model, mereka mau kerja itu aja, yang penting digaji, yang penting makan, enggak. Mereka cari tantangan. Jadi kalau selama dia ada tantangan, dia kerjanya maksimal. Nah, makanya kita harus memastikan karir path-nya dia tuh harus clear. Karir path itu tidak mesti naik. Bisa ke samping, bisa ini yang sesuai passion-nya dia. Karir. Jadi kalau zaman dulu orang pindah-pindah itu ngomongnya, wah kutu loncat. Zaman sekarang itu mayoritas. Karena saya tidak tahu ya kalau di daerah Jogja, tapi kalau di Jakarta, para milenial itu sudah tidak tertarik lagi kerja di pegawai negeri, BUMN, atau kerja-kerja yang karir path-nya panjang. Karena yang mereka cari bukan lagi masalah safety dalam sisi nyaman, tapi adalah nyamannya mereka sekarang itu adalah tantangan. Dia bisa kasih kontribusi besar, tidak besar. Kerjanya mereka kebalik. Yang sekarang udah full gadget. Kehidupannya bahkan kebalik. Bahkan lebih banyak hidup malam daripada pagi. Karena apa? Di malam itu mereka bukannya main. Kadang-kadang memang mereka browsing dan segala macam itu karena malam itu lebih cepat. Kebetulan kalau kita malam kan di Amerika kan siang, di Eropa siang. Jadi mereka udah worldwide. Ini kalau yang di kota ya. Tapi sekarang majority sudah ke arah sana. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi untuk pengembangan karir itu adalah salah satu fungsi dari seorang HR. Setelah karir semua selesai clear, sekarang gimana caranya bikin karyawan betah? Karena apa? Saat ini sebenarnya saya tadi, kalau karyawan sudah betah itu, kita harapkan produktivitas tinggi. Kenapa? Dia sudah nyaman. Nyaman dalam arti bahwa dia sudah suka kerja di situ. Kalau kita lagi suka masuk satu tempat, kita disuruh apa aja pasti mau. Dulu saya selalu ngomong kalau teman-teman saya training, zaman-zaman muda kalau lagi pacaran, kalau pacarnya mau main ke rumah, itu nggak usah disuruh sama orang tua, kita bersih. Benar nggak, Pak Salva ya? Suruh buang sampah, kita nyuci piring, bersih lah. Kenapa? Karena kita senang ada sesuatu ini. Tapi kalau lagi nggak, suruh buang sampah keluar aja kayaknya berat banget. Benar nggak? Itu masalah engagement, masalah happy. Kalau kita berharap kalau dia bekerja di perusahaan itu dia senang, dia akan berkontribusi maksimal. Itu makanya reward itu penting. Reward itu belum berarti tidak melulu dengan gaji gede ya. Macam-macam reward tuh. Sesuai kebutuhan. Dan dengan orang yang sama, belum tentu kalau rewardnya sama, prestasinya juga sama. Itu juga butuh keahlian khusus untuk menilai masalah rewarding. Itu ada macam-macam. Ada dari performance management, ada dari semua lah, dari mulai job desk jelas. Karena orang tadi saya bilang orang betah itu macam-macam. Saya ngerasa kerjaan saya sesuai fungsinya, itu akan betah. Tapi kalau keahlian saya operation, saya taruh di finance, ya jangan diharapkan saya akan maksimal. Itu makanya semua harus pas. Terus ada juga fungsi yang sekarang terakhir adalah memang risk management. Risk management itu adalah masalah karyawan tenang itu berarti dia butuh kalau saya sakit, saya terjaga. Kalau istri anak saya sakit, atau keluarga saya sakit, itu akan nggak nyusahin kami gitu loh. Itu mulai harus dikelola bahwa tempat kerja kita tuh aman, safe, nggak ada kecelakaan kerja. Kalau ada kecelakaan kerja, kita analisa kenapa terjadi itu. Human error kah atau ada masalah dari perusahaan. Nah, sampai ke terminasi. Terminasi juga harus clear. Kenapa? Karena itu sekarang tuh
sekarang itu informasi itu cepat sekali menyebar. Begitu kita itu penyelesaiannya baik-baik, itu kemana-mana tuh orang tahu, oh kalau di sana bagus loh remunerasinya, pensiunnya juga tinggi, soalnya itu untuk waktu kita menarik talent, itu juga pasti gampang. Karena beda sama dulu, kalau dulu nggak ada cerita, karena orang butuh kerja. Nih nanti ujungnya adalah materi yang habis ini disampaikan oleh Pak Isnan adalah masalah kompetensi. Kita harus ngomongin masalah kompetensi itu harus clear. Buat saya sekarang, nanti kita akan sedikit, habis ininya saya akan bahas sedikit. Jadi ini fungsi dari HR. Nah, kalau secara kinerja, ini cara simpelnya, jadi mulai dari attract tuh gimana, tadi main power planning, ini keterhubungannya. Ini saya bantuin, saya kasih flowchart-nya. Fungsi HR itu, apa sih kalau orang bilang, HR itu nggak ada kerjaannya ya Pak? Ya ini kerjaannya nih. Sedemikian ribet ya. Dari mulai main power planning, rekrutmen, lalu di-assess, sudah di-assess, diseleksi, penempatan. Itu udah mulai di-maintain. Lalu di manajemen kerja itu pastikan bahwa kalian itu benar kerjanya sesuai. Nah itu ada sistem coaching, ada training, ada juga career management. Lalu untuk secara organisasi itu tugas HR lagi, mulai dari bikin visi misi, strategi, pengembangan organisasi, ngebentuk struktur organisasi. Mungkin teman-teman ada yang sebagian udah mulai ngerasa tuh bahwa bikin struktur organisasi yang bagus. Nah, itu bikin struktur organisasi, kita usulin dari struktur organisasi, kita harus ngomongin orang yang sekarang ada gimana, job analisis, benar nggak sih bahwa contoh nih, kalau misalnya di hotel, saya lihat kan banyak customer-nya hotel. Di hotel, apakah benar kalau dari satu lantai itu 10 kamar, butuh 5 orang cleaning service? Atau bisa nggak kita kurangin, tapi dengan bantuan alat yang lebih bagus? Misalnya dengan selama ini kita pakai sapu sama pel, sekarang itu kita pakai alat yang namanya vacuum cleaner yang lebih kencang, jadi efektif. Bahkan mungkin biasa satu lantai hanya cukup 2 orang, atau bahkan bisa 2 lantai dipegang hanya 3 orang, tapi dengan bantuan alat. Banyak sekarang begitu. Di perusahaan kantor pun juga begitu. Yang dulu satu departemen butuh 5 admin, sekarang cukup bisa 1 atau 2 dengan bantuan teknologi. Nah itu fungsi kita yang harus menyampaikan ke manajemen. Itu mulai dari job analysis sampai job evaluation. Nah, jadi tadi, oke, kita nih ya, kalau the best HR sebagai business partner, dia harus bisa ke manajemen ngomong ini, Pak, karyawan kita sekarang ada 100 nih. Saya usulin, tahun depan kita jadiin cuma 50, tapi kita harus nambah ini. Ini produktivitas yang tadinya di sini, kita ke sini. Kenapa? Karena ada speed up-nya ini. Wah, kalau itu baru namanya kita sebagai strategic partner. Saya jamin setiap meeting, habis itu pasti ada akan selalu diajak terus. Habis itu coba jalanin. Nah, kalau udah begitu, sudah bola di kita. Ini saya bilang tadi strategic partner, jadi dia harus ngerti organisasi, kematangan organisasi itu. Karena organisasi itu saya bilang tadi beda-beda. Ada yang mulai dari perusahaan profesional, ada yang perusahaan keluarga juga ada macam-macam. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, itu beda tuh pasti. Kalau generasi pertama, dia lebih suka sama orang-orang yang loyal. Kenapa? Dia dari bawah. Dia tahu orang-orang ini adalah barang-barang berdarah-darah sama dia sampai dia sukses. Generasi kedua, itu adalah generasi yang lahir jadi bos. Nangkap ya? Jadi, dia lahir itu, bapaknya udah mulai sukses. Nah, biasanya perusahaan luar itu, sukses enggaknya itu dilihat dari generasi kedua. Kalau generasi kedua yang nggak bisa lanjutin, tiganya biasanya lebih cenderung aman. Nah, kalau kayak begitu, kita juga beda tuh cara berguna. Nah, kalau generasi ketiga yang udah sukses nih rata perusahaannya, itu pasti rata-rata kan didikan dari luar, lulusan luar, yang anak milenial, itu juga beda tuh. Nah, tingkat kematangan ini yang harus kita tahu. Nggak bisa ngomong, Pak, waktu di perusahaan lama saya begini. Oke, itu adalah part of kamus kompetensi kita. Tapi itu nggak bisa plug dipakai di situ. Belum kalau perusahaan nasional sama perusahaan multinasional. Kebetulan makanya kalau saya cukup lengkap karena saya pernah di BUMN, saya pernah bekerja di perusahaan multinasional. Seperti Danone itu kan sudah multinasional. Itu beda banget. Sangat beda. Itu bumi dan langit lah. Yang satu ngomongnya adalah
BUMN style, yang penting kekeluargaan, yang satu adalah produktivitas oriented. Udah nggak ngomong, pokoknya lu productivity. Nah itu kita harus tahu. Terus kita juga harus memastikan bahwa semua itu kita review. Dari sisi SOP-nya sudah cocokkah? Regulasi sudah cocokkah? Karena mungkin kadang-kadang, Pak ini dulu SOP-nya dibikin 15 tahun yang lalu. Wah itu udah nggak asik tuh. Itu tugas kita adalah memastikan bahwa itu masih inline sama sekarang. Terus gimana juga dari sistem penilaian dari PMS-nya. Dia harus ngerti setiap departemen itu harus punya KPI yang clear, key result area yang clear, hasilnya yang clear. Itu harus, karena zaman sekarang itu keterbukaan itu, kejelasan itu faktor besar sekali untuk mempengaruhi orang bekerja. Itu kalau kita sudah menguasai itu semua, itu pakai dibilang strategic partner. Waktu saya udah hampir habis ya. Oke, ini sedikit paradigmanya nyambung ke materi saya berikutnya. Untuk masa sekarang, tadi dibilang bahwa kita ini sekarang hidup di zaman VUCA. VUCA itu adalah yang serba ketidakjelas, volatile, ambiguity, itu semua serba kompleks, serba tiba-tiba yang harusnya ke sana, ke sini. Ya kayak sekarang lah. Mungkin teman-teman semua nggak nyangka bahwa di 2020 ini akan ada pandemi seperti ini. Betul ya? Terutama yang hotel, restoran. Wah, saya ngebayang teman-teman saya mulai waktu dari bulan Maret, April tuh berdarah-darahnya karena apa? Benar-benar nggak ada, kaget, orang tiba-tiba di rumah semua, orang tiba-tiba diberhentiin semua. Itu makanya kita harus agile. Kita harus cari cara gimana untuk mensiasati ini, dan kita pakai terus. Kita nggak bisa ngomong lagi, nanti begitu pandemi selesai, kita kembali ke zaman dulu aja, kita pakai zaman lagi. Udah nggak bisa sekarang. Karena apa? Sudah berubah. Sekarang orang sudah terbiasa kerja di rumah. Dulu, coba kalau kita ngomong, ingat saya beberapa tahun lalu, orang ngomong gitu, Pak, boleh nggak work from home? Wah, diketawain. Kamu santai. Gitu kan? Bagian finance, ya. Nah, sekarang mau nggak mau. Istilah kayak dicemplungin gitu loh. Kenapa kita harus agile? Karena kalau kita tidak agile, tidak berubah itu, ya itu kita akan tergilas, kita akan tutup. Nih, materi berikutnya adalah, Bapak-bapak tahu nggak sih binatang purba apa itu yang hidup juta tahun yang lalu, tapi hidup sampai sekarang? Pak Salva tahu nggak, Pak? Nah. Apa, Pak? Oke. Ternyata jawaban adalah kecoa, Pak. Oh ya. Jadi kecoa bukannya T-Rex yang besar dan gahar dan kuat, bukannya binatang lain yang bisa terbang, bukannya binatang lain yang kuat, kecoa. Karena apa? Kecoa itu binatang paling agile. Ngeselin, tapi agile, Pak. Dia lobang sekecil apapun, dia bisa lewat, bener nggak? Dia bisa ngumpet di mana, dan ini ada buktinya. Jadi waktu digali dari orang Jerman nih, itu dia digalinya di suatu daerah, itu ketemu suatu fosil di Stuttgart, ada di Stuttgart. Itu umurnya udah diduganya udah 100 juta tahun, dan itu kecoa, Pak. Jadi kecoa itu tuh hidup pada zaman itu, Cretaceous, di mana dinosaurus yang lain tuh udah habis semua 60 juta tahun lalu. Ternyata dia masih hidup sampai sekarang. Canggih ya, Pak ya. Ini hanya bukti bahwa kalau kita nggak agile, selesai, Pak. Yang ini juga adalah Kodak. Nah, waktu zaman kita muda dulu ya, Pak Salva ya. Siapa yang nggak tahu Kodak? Siapa yang nggak tahu Fuji Image Plaza? Benar ya? Jadi Kodak itu punya kesalahan yang fatal. Itu dari sisi HRD sebenarnya, kalau istilah saya. Kenapa? Sewaktu di zaman dia on the top, yang direkrut itu adalah the best lulusan sarjana kimia terbaik yang ada di dunia lah, untuk dijadikan ahli bikin film.
Nah, dia tidak lihat kondisi saat ini ternyata dunia teknologi berubah. Dari film berubah jadi digital. Jadi Bapak, itu kesalahan rekrutmen. Makanya saya bilang tadi, kalau kita strategic partner kita nggak lihat kondisi saat ini, itu fatal, Pak. Jadi dia rekrut lah itu semua tenaga ahli-ahlinya dia, employee-nya itu the best ahli kimia. Dengan gaji tinggi, tiba-tiba film nggak laku. Orang berubah ke digital yang sekali motret, download, simpen di laptop, pasang di Instagram. Sekarang yang nyetak foto itu hanya kalau bawa SIM, KTP, paspor. Bener ya, Pak? Nggak ada lagi sekarang orang nyetak foto. Sekarang aja saya bingung kalau mau nyetak foto tuh di mana tuh bingung. Karena udah nggak ada. Dulu di mana-mana ada tempat nyetak foto. Afdruk istilah dulu. Kalau bapak-bapak tahu afdruk itu selamat bapak-bapak sudah tua. Karena sekarang anak-anak sekarang nggak tahu ngomong afdruk itu apa. Cetak foto tuh nggak ada. Nah, hampir sama dengan temannya Fuji. Fuji itu agak mending. Jadi sama dia dengan ada itu dia agile. Ahli kimia itu dibikin jadi bahan kosmetik. Jadi Fuji itu sempat beralih ke bisnis chemical, Pak. Bahan-bahan dasar kosmetik. Ya walaupun dia sudah salah, tapi masih bisa berubah. Kalau Kodak, selesai. Banyak, Pak, kasus-kasus yang begitu. Kasus BlackBerry lah. Nokia, waktu awal-awal. Siapa yang dulu tidak tahu Nokia? Handphone sejuta umat, Pak. Begitu masuk BlackBerry, selesai. BlackBerry pun juga pas jayanya, begitu masuk Android lebih bagus, hilang. Nah, perusahaan-perusahaan kita juga begitu. Nah, makanya kalau secara HR, ini yang terakhir, ayolah kita sama-sama melihat, saya mengajak teman-teman di sini, kondisi saat ini seperti apa sih? Dari hierarki yang sekarang ini ada di perusahaan, kita harus seperti apa? Ingat bahwa kita sekarang ada dunia digital. Ada pihak ketiga. Dan untuk supaya itu kita bagus, kalau saya sih memang lagi sama teman-teman yang di perusahaan saya sekarang juga, kita lagi ngembangin kompetensi juga. Kenapa? Sekarang kenapa sih banyak yang ngeluh? Kalau kerja itu, kalau kerja di outsourcing gajinya rendah. Kenapa? Karena Anda nggak punya kompetensi. Benar nggak? Kalau sekarang saya punya kompetensi sebagai HR, saya punya license sebagai ahli rekrutmen, ahli komben, sama ahli hubungan industrial, waktu saya ngelamar di suatu konsultan, itu harga saya pasti harusnya lebih daripada HRD yang fresh graduate atau hanya memegang satu license. Kenapa? Terus saya bisa dijual sama konsultan itu lebih banyak. Dan apa sekarang lebih banyak ke konsultan? Karena gini, saya lagi memastikan bahwa sebenarnya udah dari dulu nih, yang sekarang harusnya udah mulai jalankan, bahwa setiap kepala divisi itu adalah HR manager di masing-masing tempat. Betul ya Pak Salva ya? Semua bapak-bapak itu bertanggung jawab sama anaknya. Kan kalau sekarang di perusahaan enggak. Tugas saya sebagai bapak hanya nyari duit. Sampai rumah, anak nggak pinter, anak nggak apa, disalin orang. Ah, guru tuh kan saya udah bayar guru. Anak nggak bisa ngaji, salin guru ngaji. Kenapa dia nggak gurunya? Salah ibunya. Padahal kalau kita harusnya sebagai orang tua, kita kan harus memastikan anak itu pintar. Anak itu kita ajak ngobrol. Masalah kamu apa sih? Nah, itu yang harusnya kita kembalikan ke kitohnya, kita kembalikan ke asalnya, bahwa setiap kepala divisi, setiap kepala departemen itu adalah HR masing-masing departemennya. Dia harus tahu masalah karyawan itu apa, dan segala macam. Nah, untuk menjadi dirijen dari orkestra semua itu, nah itulah butuhnya HRBP. Jadi memang bukannya HR yang harus dihapus dari perusahaan, HRBP naik kelasnya. Itu yang tadi dibilang sama Dev Urich itu, as strategic partner itulah HRBP. Tapi yang masing-masing itu bisa taruh di masing-masing departemen. Nah, nanti sisanya tinggal training, nggak perlu bikin lembaga training sendiri. Consultant. Commission benefit, sekarang nggak perlu Pak, Bapak punya orang yang ngurusin payroll segala macam. Sekarang ada sistem yang sudah pasti bisa dijaga kerahasiaannya, pasti hitungannya benar, Bapak nggak usah mikir karyawan. Betul ya Pak? Apa sekarang semua? Tugas HRD lain. Jadi tugas HRBP itu jadi naik kelas. Semua dipakai sistem. HRS itu lengkap Pak, dari mulai rekrutmen,
dari sampai ke retire. Itu A sampai Z, itu ada semua. Nah, jadi kalau saya ngomong agile itu adalah tadi saya pertama dari awal tuh kita memastikan ini kerjaannya secara ini, sekarang kita harus siap-siap naik kelas. Bahwa nggak usah HRD itu banyak-banyak. Kalau saya bilang satu perusahaan itu HRD cukup sedikit, dan tapi masing-masing fungsinya harus kembali ke tempatnya masing-masing. Direksi itu adalah HRD. CEO itu adalah head of HRD-nya perusahaan seharusnya. Karena dia memastikan bahwa karyawannya itu harus dia tahu semua. Selain dia memang mikir bisnis. Nah, kalau dia butuh teman untuk bertukar pikiran, itu fungsi HRBP atau HRD sebagai strategic partner. Jadi gitu Pak. Dari saya mungkin cukup sekian. Jadi nanti kita ada banyak tanya jawab. Kalau lebih lanjutnya, ngomong kompetensi, nanti lebih banyak sama Mas Isnan, karena dia lebih spesial di sana, nanti kita discuss lebih banyak. Mungkin sekian, Pak Salva. Terima kasih dari saya. Insya Allah berguna, kita banyak sharing. Kalau ada apa-apa, silakan nanti kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, luar biasa. Pak Sulung. Ini banyak ya, banyak hal yang bisa kita dapat dari presentasi Pak Sulung. Thank you, Pak. Nah, Pak, mungkin ada satu pertanyaan ini dari saya pribadi, Pak. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab nih di sesi keempat ya. Sebelum nanti kita ada dari Pak Isnantio. Satu pertanyaan, Pak. Nah, mungkin bisa dibagi tipsnya nggak, Pak? Tips sukses. Pak Sulung kan dulu start dari training officer ya. Sampai level tertinggi di suatu perusahaan, di direktur, sampai dengan saat ini. Apa nih tipsnya Pak, supaya teman-teman yang ada, yang ikut bergabung, bisa meniru jejaknya Pak Sulung nih? Apa tipsnya Pak? Siap. Ini privilege khusus untuk Bapak sebagai CEO-nya Pak. Boleh duluan. Jadi, kayaknya saya ada di materinya. Nah, pas ada bonus nih. Oh, ada bonusnya? Oh, udah disiapin ya? Ini, saya udah bisa baca, Bapak kan menanyakan ini, Pak. Oh, gitu. Jadi, bahwa kita itu kalau mau jadi sukses itu, nanti ini akan saya share juga. Ini kebetulan panitia nggak punya, jadi saya benar-benar baru masukin nih. Jadi, kita harus mempersiapkan diri kita sesuai kebutuhan, Pak. Kita jangan terlalu nyaman bahwa kita sekarang kerja sudah enak dan macam-macam. Saya bilang tadi, untuk masalah kita harus ningkatin ability, motivasi, sama attitude. Kita harus identifikasi kemampuan kita apa sih saat ini. Terus yang lagi dibutuhin saat ini apa sih? Nah, makanya saya sekarang ngomongnya lebih ke business development. Karena tugas saya suka saya mencari sesuatu yang baru. Kalau kita spesialis di situ, terus itu kan ada on the top dan akan ada masa bosen biasanya. Begitu jenuh, itu ilmu nggak dapat. Jadi belajar itu harus terus, Pak. Belajar terus. Gitu. Maaf. Jadi kita harus ada learning untuk suatu new skill. New skill itu tidak mesti sama kemampuan kita. Kayak tadi, kalau nanti ngobrol sama Mas Isnan, bahwa kompetensi itu yang nanti SKKNI HR itu tidak mesti orang HRD loh, Pak. Apalagi nanti dengan yang saya bilang tadi, bahwa semua itu nanti para bapak itu harus ngerti. Jadi, kalau saya juga harus belajar tentang operation. Saya juga harus ngerti mengenai finance. Saya juga harus, orang operation, dia juga harus ngerti tentang HRD. Gimana cara hubungan industri yang baik. Kenapa? Karena kalau dia ngerti aturan, dia ngerti gimana cara memaintain orang, dia bisa menangani anaknya dengan baik. Benar nggak, Pak? Nah, jadi kalau tips saya, please, kalau Bapak mau kepencet, mau sukses di sini, ini semua harus dijalani. Kita ningkatin ability kita, motivasi kita harus teruskan, terus attitude kita harus perbaiki. Kadang-kadang, masa Pak, saya itu orangnya temperamen. Nggak masalah, temperamen itu bisa di-maintain, Pak. Pak, saya nggak bisa galak. Nggak apa-apa, tapi kita harus tegas. Itu bisa dipelajarin. Dan kita harus mau belajar.
Dan paling penting adalah kita harus mau dengar orang tuh ngomong apa, jangan defense kalau kita mau berkembang. Karena kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa dengan suatu hal itu, ya kita anggap itu udah benar, udah biasa. Kita banyak belajar. Makanya saya bilang dulu, saya waktu pindah-pindah itu orang bilang betul aja, tapi ternyata saya dapat makin ilmu banyak gitu loh. Karena setiap perusahaan itu punya culture beda-beda. Jadi waktu saya dapat kasus ini, oh iya saya tahu nih. Makanya saya bilang tadi, kayak kalau di business family, itu beda-beda Pak. Saya pasti akan nanya business family-nya itu generasi keberapa. Karena itu akan membuat culture-nya akan beda. Begitu dia masuk BUMD atau BUMN, oh, kita juga harus tahu culture-nya begini. Karena BUMN juga sekarang yang sudah mulai profesional juga ada, Pak. Nah, itu gimana kita mapping awal tuh harus clear. Jadi kalau teman-teman tips untuk menjadi sukses tadi, kita harus banyak bergaul, ikutilah karena banyak sekali Pak komunitas-komunitas itu ikut aja, pasif leader atau apa, pasti itu mereka ada sharing-sharing, baca minimal. Itu akan mulai masuk. Dulu kalau mantan bos saya di Aqua, Pak Pam itu selalu ngomong, kita jangan pelit untuk investasi pada diri sendiri. Kita harus mau, kalau beliau malah, dia punya sekian persen dari setiap gajinya untuk belanja itu. Beli buku, ikut training. Misalnya. Dan training tuh nggak mesti yang tadi, kalau kita orang operation, trainingnya operation, terus nggak perlu. Coba yang lain. Itu lebih membuka pikiran kita, lebih luas. Mungkin itu, Pak. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oke, thank you.